Oke, kali ini aku akan ngebahas tentang mandi-mandian dan juga skincare yang dipakai. Jadi kita mulai dari dari anduk, karena anduk paling penting. Aku beli anduk dari Little Palmer House. Ini yang varian Little Terry. Aku beli yang gini, kelinci mengambil bintang. Bahannya bagus kok, tapi tipis. Cuma katanya ini emang tipis tapi nyerap banget, katanya sih gitu ya. Jadi aku beli, keracunan orang-orang. Terus juga karena ini kecil, jadi enak gitu untuk dibawa traveling. Karena kan aku pasti akan sering ke rumah orang tua aku, atau nanti kalau misalnya aku lagi main ke mertua kan gampang jadinya. Terus juga selain handuk, oh iya, handuk aku punya satu lagi dari Little Palmer House juga. Ini yang serian bambu. Aku beli yang warna biru agak hijau karena balik lagi ya ini netral. Bahannya kayak gini tapi dia lebih besar dibandingkan si Little Terry, kelihatan nggak? Pokoknya gitu, ini ukurannya lebih gede daripada si Little Terry. Untuk bahannya hampir sama, cuma ini lebih tebal aja. Katanya ini juga bagus, nyerapnya juga oke, jadi aku beli. Aku punya washcloth, jadi aku belinya washcloth yang kotak kayak gini aja, bukan yang varian sarung tangan gitu. Kan ada juga varian sarung tangan, kata orang-orang kayak lebih enakan pakai tangan juga sih sebenarnya dibandingkan pakai lap-lap gini. Jadi daripada aku beli yang sarung tangan gitu, mendingan beli yang kayak gini karena ini lebih fungsional gitu. Kalau misalnya ini nggak dipakai untuk mandi, ini bisa dipakai buat macam-macam, buat lap doang juga bisa. Ini aku beli yang satu set isi 4. Ini dari Little Palmer House. Aku beli yang warna coklat. Kalau mandi bayi aku pakai dari Sweetsal. Ini yang baby bath hair and body. Jadi untuk sabun dan shampoo udah langsung ada di sini ya, lebih mudah, lebih praktis gitu. Skincarean setelah mandi. Yang pertama ada minyak telon. Minyak telon ini yang paling penting. Aku beli dari Doodle. Ada Doodle dan juga ada dari My Baby. Aduh, males banget ngambilnya jauh. Pokoknya My Baby yang kayak gini. Aku beli 2 itu. Jadi sebenarnya untuk si baby aku pengennya sih pakainya yang Doodle aja. Tapi aku tetap beli yang My Baby karena aku pribadi suka banget pakai minyak telon setelah mandi. Terus juga ini untuk minyak telon yang versi minyak, aku juga beli yang telon krim. Ini dari Baby Rossi. Ini yang anti nyamuk aku belinya. Jadi ada yang telon krim doang dari Baby Rossi, ada juga yang ini yang anti nyamuk. Aku beli yang ini aja biar bisa sekalian diolesin ke badan atau ke tangan, kayak mana aja deh. Telon krim ini mungkin akan lebih efisien saat lagi traveling. Jadi kadang tuh minyak telon minyaknya suka cepat tumpah-tumpah gitu loh, nggak tahu kenapa. Jadi ya udah, aku lebih prefer telon krim deh. Jadi aku penasaran untuk nyobain si itu. Terus aku juga punya pertelon-telonan. Ini untuk anti kolik. Jadi ini dari Bats. Ini katanya manjur banget di orang-orang. Ini yang Bats Calming Wrap Cream. Macam minyak telon juga sih, dipakai di perut gitu biar si bayinya nggak kolik katanya gitu. Jadi karena katanya tuh si bayi ini kalau malam-malam suka rewel karena dia kolik gitu habis nyusu. Jadi pakai ini sebelum tidur biar lebih nyaman bobonya, nggak rewel. Kata orang-orang sih semanjur itu, jadi aku teracuni, aku beli. Barrier cream aku beli yang dari Mustela. Aku beli yang gede langsung. Jadi ini untuk diapers cream. Jadi kan kalau misalnya pakai diapers terus-terusan itu nantinya takutnya ruam selangkangannya. Jadi untuk mencegah itu bisa dipakai ini setiap hari. Orang-orang sih bagus, jadi aku tergoda untuk membelinya. Setelah itu ada body lotion. Aku beli dari yang murah-murah aja, Johnson. Kata orang-orang ini bagus dan juga wanginya enak, dan emang bener sih wanginya enak. Aku belinya yang kecil tapi yang 100 ml dulu. Enggak sih, bukan dulu, lebih tepatnya aku ngelihatnya yang kecil. Padahal kalau ada yang gede aku lebih milih yang gede sih, yang 200 ml lah paling enggak. Tapi ini aku belinya kecil, nggak apa-apa lah buat jalan-jalan. Hair lotion yang aku pilih dari Tropi BB. Kenapa banyak juga orang yang pakai hair lotion dari Sweetsal gitu? Aku nggak ngerti sih ngaruh atau enggak. Cuma kata orang-orang Tropi BB ini lebih ampuh dan bener-bener sengaruh itu ke rambut anak gitu. Jadi daripada beli yang murah-murah
tapi nggak ngaruh juga, aku mendingan beli ini langsung sekalian aja. Agak lebih mahal daripada Sweet Salt pastinya, tapi katanya lebih manjur, jadi aku lebih milih ini gitu. Itu aku punya facial cream, jadi ini untuk muka, aku belinya dari Bomami. Sebenarnya tadinya aku mau beli yang dari Mustela facial cream yang kayak gini mukanya bentuknya. Itu katanya bagus untuk muka, untuk mencegah kering-kering gitu atau ruam ASI. Aku nggak ngerti sih apakah harus dipakai setiap hari atau enggak, cuma kayaknya aku akan pakai saat dibutuhkan aja, nggak yang tiap hari gitu. Terus aku beli yang Cetaphilnya yang Advanced Protection Cream ini yang khusus untuk ruam-ruam di muka, kayak kemerahan, iritasi gitu-gitu loh. Jadi ini nggak muka doang sih sebenarnya, lebih ke untuk muka dan badan. Jadi ini untuk yang ada iritasi-iritasi gitu, yang kulitnya bermasalah lah intinya. Jadi ini bukan untuk dipakai sehari-hari katanya sih. Direkomendasinya ada lagi yang untuk daily soalnya, dan ini yang direkomendasinya untuk yang saat kulitnya bermasalah aja gitu. Mulai dari ruam popok juga bisa kok ini dipakein, ruam popok, ruam ASI, terus gatel karena nyamuk gitu-gitu yang warna merah-merah gitu, mukanya gitu-gitu deh, ini bisa dipakein. Jadi ini lebih ke krim P3K ya, krim pelembab yang fungsinya P3K gitu ya. Bimi Nourishing Balm, jadi ini bisa dipakai di mana aja juga sebenarnya, bisa dipakai di muka, di badan. Nah, jadi ini lebih ke Nourishing Balm yang bisa dipakai di mana aja, dan juga bisa menyembuhkan iritasi-iritasi yang ada di kulit gitu, dari alergi dan segala macam alergi, bekas gigitan nyamuk kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi aku beli dua aja just in case, Bimi dan juga si Cetaphil gitu. Yang mana yang cocok itu ya dipakai. Body cleanse aku beli dari Bambi. Kata orang-orang Bambi ini body cleanse-nya enak banget, dan dia ada 3 varian. Aku beli cuma satu aja yang bagian ini, yang varian Morning Breezy ini, karena aku mau nyobain dulu gitu. Terus aku juga punya baby oil. Baby oil aku beli dari Kasen aja. Ini bisa untuk, gak tau sih, aku nggak tahu ini dipakai untuk apa kalau ke bayi. Cuma kalau untuk ibunya katanya untuk membersihkan daerah payudara pas lagi hamil ini, kayak hamil tua kayak gini, harus payudaranya harus dibersihin gitu, bagian putingnya, supaya lebih siap menyusui sih, kemarin kata bidan aku. Dia harus dibersihin pakai baby oil dan juga kapas. Bedak padat ini dari Pigeon, aku belinya yang kemasan refill. Karena sekarang kan si bayi udah nggak boleh pakai bedak padat ya, karena nggak baik untuk pernapasannya. Jadi kalau butuh bedak ya ini jawabannya, si bedak padat. Berarti dari Pigeon aja yang murah say. Perlengkapan permandian si Debay itu aja. Terus untuk alat mandinya, ini aku punya sikat gigi dari sikat gigi bayi yang kayak gini dipakainya tuh. Ini yang untuk gigi, dan ini ada gerunjel-gerunjelnya, kelihatan gak sih say? Kayak gitu pokoknya. Ini dari Little Giant aku belinya. Ini jangan lupa dicuci dulu, dicuci dan disteril dulu sebelum dipakai. Datang sudah dengan tempatnya, jadi steril. Sama fungsinya kayak yang tadi, sikat gigi dan sikat lidah. Yang ini untuk sikat giginya, pokoknya itu. Terus ini sikat lidahnya kayak gini. Ini mereknya Mommy Homey aku beli di online store. Aku beli yang versi kayak gini juga. Sebenarnya bisa sama aja fungsinya sama yang ini, cuma kayak yang ini lebih enak ya aja sih kayaknya. Cuma kalau dibuat traveling lebih enak yang ini, soalnya lebih kecil. Aku juga siap sedia sih ini Kesa yang merah dan yang biru. Yang ini untuk yang panas demam, yang ini untuk yang batuk pilek. Jadi kata orang-orang ini ngaruh banget untuk si bayi. Kalau misalnya, apalagi dia kan sering vaksin ya, nanti ya vaksinnya banyak, vaksin imunisasi dan segala macam yang bikin mereka panas, demam gitu-gitu. Nah, ini adalah langkah pertama sebelum mereka panas. Jadi bisa dipakein baby fever, dan juga bisa diolesin ini di bagian dada, punggung, dan juga telapak kakinya sambil diusap-usap, pijet-pijet gitu. Lebih kayak fresh care-nya bayi gitu loh. Jadi udah bisa langsung sembuh. Diminumin paracetamol terus dipijet pakai yang tadi, itu bisa langsung mantap.
Juga ada kombonya dari si Cesa, yaitu dari Transpumin. Ini combo banget kalau di sama si Cesa yang tadi, yang Cesa biru. Yang ini untuk batuk pilek. Jadi ini kalau di combo bareng pakainya ini langsung cepet banget meredakan si batuk pileknya, kata orang-orang. Persiapan setelah mandi juga, ini aku ada beli satu set. Ini namanya set apa? Baby Nails and Hair Kits. Ini dari Sugar Baby. Aku belinya di offline store Baby Wise. Isinya ada sisir, 2 sisir gini, ada gunting. Guntingnya juga 2, terus ada untuk gunting yang ini ada pelindungnya gitu. Jadi nggak bahaya. Guntingnya warna biru. Lebih netral gitu nggak sih dibanding warna pink. Untuk gunting kuku aku beli lagi yang varian lain dari Mommy Homey. Ini yang elektrik. Kenapa aku beli yang elektrik? Juga karena aku takut guntingin kuku bayi kecil, terus bayi kan pecicilan ya kan, kayak gini. Ini warna-warnanya ini ada fungsinya masing-masing, disesuaikan dengan umur, jadi harus digunting sek gitu, cuma diser gitu, jadi gitu doang caranya, lebih aman gitu loh, aman juga untuk newborn. Yang kuning yang untuk newborn. Udah aku masukin aja, pokoknya gitu deh ya. Untuk cara pakainya udah ada juga di sini buku panduannya. Ini dari Mommy Homey, aku beli di online store bareng sama si sikat yang tadi. Untuk saat dia sakit, ini untuk narik ingus, nasal aspirator namanya. Untuk narik ingus, jadi nggak langsung ke hidung bayi. Jadi ini hidung bayi, terus kita nyedotnya dari sini gitu. Jadi ingus-ingus yang ada di hidung bayi ini bisa diambil dengan gampang dan lebih steril, gak jorok. Aku juga beli ini medicine spoon dan dropper. Jadi ini pipet dan juga sendoknya yang kayak gini. Pokoknya dalamnya ada lubangnya gitu. Jadi kalau misalnya anaknya rewel, gak goyang-goyang gitu, nggak langsung tumpah-tumpah gitu isinya. Terus ini pipet juga lebih memudahkan kan kalau misalnya sirup-sirup yang untuk bayi gitu. Sebenarnya aku mau beli yang versi suntikan, cuma nggak jadi, malah belinya ini. Kapas bulat. Ini untuk ganti popok. Ganti popoknya harus pakai kapas bulat katanya, karena nggak terlalu direkomendasikan pakai tisu basah setiap hari. Jadi tisu basah ini hanya untuk mempermudah ibu-ibu yang sedang pergi aja gitu. Jadi kalau misalnya emang pepet, kalau misalnya pergi-pergi bawa cotton ball terus harus di bilas air hangat mateng gitu-gitu kan agak ribet ya say. Jadi daripada kayak gitu mendingan pakai tisu basah, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya di rumah diusahakan pakai kapas bulat dan juga air hangat untuk mengganti untuk membersihkan bagian-bagian kemaluan dan juga anus yang kotor gitu. Aku sedia kapas wajah, jadi ini aku langsung udah aku tempatin ya. Ini ada kapas wajah, ini sisaan ada di rumah, jadi aku taruh sini aja. Kapas wajah ini untuk ngebersihin muka, bagian mata, dan juga bagian hidung, bagian mulut, pokoknya bagian wajah pas mandi. Terus ini aku juga punya cotton bud. Nggak tahu cotton bud fungsinya buat apa, cuma orang-orang nyediain, jadi aku ikut nyediain aja. Terus aku juga sediain ini kasa steril, kasa alkohol gini yang dari Kafil. Ini aku beli sepak, udah aku masukin ke sini. Alkohol ini untuk perawatan pusar yang belum puput. Katanya sih sekarang ada yang nggak ngebolehin untuk dipakein apa-apa ya. Maksudnya nggak harus pakai kasa steril juga. Cuma aku tetap siap sedia aja, takutnya bidan atau dokternya ngerekomendasiin untuk pakai gituan. Perlengkapan mandi ya say. Perlak. Aku beli perlak dari Sugar Baby. Aku males ngeluarin, jadi udah pokoknya ini deh. Ini perlak bubble gitu, beda ya perlak bubble nih, gambarnya deh kayak gini. Perlak bubble gini untuk yang bener-bener habis mandi gitu loh, habis mandi basah kan, mau digantiin baju dari handuk, pakainya yang ini. Beda sama perlak yang tadi ya, perlak si Wonder Pet itu lebih ke alas tidur sih kalau aku, karena dia lebih bisa menahan suhu gitu. Kalau misalnya ini nggak bisa, ini cuma lebih ke anti air aja. Terus aku beli ini baby butter.
Aku beli dari Sugar Baby Better yang warnanya abu-abu. Pokoknya kayak gini nanti kalau disusun. Ini bisa untuk dari newborn sampai sampai maksimal 12 kilo. Nggak tahu nanti 12 kilo berapa lama. Pokoknya itu. Aku beli ini. Kenapa aku memutuskan beli ini daripada yang bantalan mandi terus ada yang pokoknya kayak gini modelnya. Aku lebih milih ini dibandingin itu karena menurut aku yang itu lebih kotor aja gitu, karena nyampur sama si air sabun nantinya. Kalau ini kan nanti dia disabunin terus nanti kan modelannya diguyur pakai air lagi ya, terus dia tingginya dia modelannya enggak yang berendam gitu kan, jadi lebih bersih aja gitu menurut aku. Terus juga nanti kalau misalnya dia pup atau dia pipis gitu, airnya jadi nggak nyampur ke yang di dalam bak, jadi nggak jorok. Menurut aku sih gitu, jadi aku lebih milih pakai ini Baby Butter. Aku nggak ngerti sih apakah ini masuk ke perlengkapan mandi atau enggak, cuma aku memasukkan ini ke bagian perlengkapan mandi, yaitu hal paling penting harus ada tisu kering. Tisu kering aku beli dari Paseo Baby. Nggak tahu semua orang pakai yang ini nggak sih? Semua orang pakai yang ini, jadi terus pas di offline store adanya juga ini, jadi ya udah aku belinya yang ini. Terus aku juga siap sedia tisu basah. Tisu basah aku beli macam-macam. Aku beli yang ini dari My Baby. Ini yang untuk badan. Untuk kapan aja sih, untuk badan, untuk apa segala macam. Pokoknya persediaan yang gede aku belinya dari My Baby. Terus aku beli juga tisu basah dari Momami. Tisu basah Momami 3 macam. Yang ini untuk di area-area sensitif, area-area tertentu pas mau ganti popok gitu. Jadi ini pengganti dari si kasa bulat-bulat tadi itu. Ini untuk pergi nih. Yang ini untuk dot, alat makan gitu-gitu pokoknya segala macam alat-alat dan aksesoris yang bisa masuk mulut. Ini karena food grade ini. Terus yang ini untuk tisu basah wajah atau apapun itu juga bisa sih, tapi ini udah aman untuk wajah tuh. Jadi aku punya 3 macam dan ini lebih kecil dibandingkan yang Paseo tadi kan, yang My Baby ini. Dan ini udah jelas gitu, maksudnya purpose-nya tuh disesuaikan dengan kandungan yang ada di dalamnya gitu, jadi bisa dipakai disesuaikan aja. Akan lebih enak juga sih untuk dibawa pergi yang ini. Aku sih akan pakai My Baby itu di rumah untuk siap sedia di rumah, dan kalau misalnya pergi-pergi aku akan beli yang aku akan bawa yang Momami. Oh ya, dari perlengkapan mandi aku juga punya yang travel kit. Ini aku beli yang dari Mustela. Ini udah lengkap gitu isinya, ada 4 macam. Ada cleansing gel, ada body lotion, ada facial cream, dan juga ada barrier cream yang untuk ruang popok tadi. Jadi versi kecilnya, yang aku punya yang gede yang kayak gini ya, versi kecilnya gitu. Jadi ini udah ada semuanya, dan ini kemasan kecil travel size, lebih enak sih untuk dibawa kemana-mana. Aku diapers beli dari Makuku yang newborn yang biasa, ini yang biasa, dan juga yang ini yang comfort ya. Dan aku beli juga yang slim, jadi aku beli 2 macam. Yang ini untuk dipakai siang hari, yang ini dipakai di malam hari atau pas pergi, karena ini lebih mahal. Ini lebih mahal, say. Jadi kalau biasa-biasa aja pas siang ya pakai ini aja yang santai. Oh, ada indikatornya, soalnya ada indikator urinnya. Terus juga dia lebih tipis pastinya. Dia lebih tipis, jadi nggak mengganggu pergerakan dia pas pergi atau pas tidur. Jadi aku pakai ini pas pergi aja. Aku beli dari Makuku. Kenapa? Karena dia nggak terlalu mahal, tapi juga kualitasnya bagus kata orang-orang. Nah, perlengkapan mandi sama skincare dan juga P3K aku segitu aja dulu. Kita lanjut ke kategori selanjutnya. Terus untuk kali ini aku akan ngebahas kategori mengasihi. Jadi setelah melahirkan itu, ini adalah salah satu fase yang penting juga, yaitu mengasihi. Yang paling penting adalah breast pump. Aku beli breast pump yang manual dan juga elektrik. Aku yang elektrik beli dari Mom Uung. Aku breast pump Mom Uung belinya. Kata orang-orang sih ini bagus ya, tapi ini cuma yang single pump aja. Kalau yang double pump itu harganya
harganya lebih mahal menurutku, jadi aku beli yang single pump aja, aku beli yang dari Momo. Terus karena kalau misalnya kita lagi pumping salah satunya juga ikutan bocor dan aku belinya single pump, kebetulan aku beli ya untuk mengakali supaya lebih murah juga pastinya. Ini aku beli dari Moimom yang silicone breast pump manual. Kayak gini bentuknya, ada tutupnya biar lebih steril. Nanti cara pakainya dikeluarin dulu gini, terus dipencet bagian sininya. Breast milk storage. Oh, ini motifnya kayak gini modelnya. Aku beli yang gelap dan juga yang terang, jadi biar bisa dibedain antara yang hasil pumping pagi dan juga hasil pumping malam gitu. Jadi aku beli dari merek Gea ini. Terus jangan lupa nanti ditulis pumpingnya tanggal berapa, jam berapa gitu-gitu. Yang 120 ml isinya 30 bags. Aku beli ini Lansino. Jadi ini nipple cream gitu, kata orang-orang ini bagus banget dan ngaruh. Jadi aku beli yang ini. Juga siap sedia dot. Aku beli dari Philips Avent. Aku beli yang kecil, yang untuk 0 bulan. Yang kecil satu, yang besar satu. Aku belinya satu-satu dulu, takutnya si bayi nggak cocok kan, jadi aku belinya satu-satu. Takutnya maunya sih nyusui langsung ya, breastfeeding maunya, semoga aja sih bisa gitu. Kalau misalnya nggak bisa, jadi aku udah prepare, ada ini, ada dot. Kalau misalnya bisa pun dotnya buat jaga-jaga, kalau misalnya malam gitu bisa disusuin sama bapaknya kan, jadi emaknya pumping aja gitu, jadi nggak terlalu capek. Dia bisa gantian gitu, bonding sama anaknya tuh. Gak kalah penting juga itu ASI booster. Aku beli dari aku beli dari Mama Bear, ini yang almond mixnya. Aku juga beli Mom Uung. Aku beli cookiesnya, cookies almond dari Mama Bear. Kayak pelancar ASI dari Mama Bear juga, sama itu katanya sih ngaruh semua ya. Jadi aku tergoda untuk nyobain satu-satu. Aku beli almond mixnya yang rasa strawberry BTW ini. Ini udah aku cobain dan enak kok. Terus aku beli juga yang coffee latte. Ini aku belum nyobain sih, tapi kayaknya enak. Terus juga aku beli nipple wipes dari Dako. Ini untuk ngebersihin puting sebelum menyusui ya, sebelum menyusui ke anak ataupun pumping. Dan dia aman kalau misalnya langsung menyusui ke bayi ya, habis dibersihin terus langsung disedot bayi, itu nggak apa-apa, nggak masalah kok. Terus aku juga beli breast pads ini untuk nanti kalau misalnya just in case pergi-pergi terus asinya rembes kan, daripada malu kan di jalan. Kayak ini aku beli yang merek Dako. Setelah menyusui si bayi perlu banget yang namanya disendawain, dan aku beli Burp and Beeps-nya. Ini aku beli dari Leleon Care, modelnya gini kayak handuk kecil gitu, handuk kecil, jadi nanti ditaruh sini terus disendawain, puk 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 gitu. Ini bisa nyerap sih kayaknya. Peralatan mengasihi juga, ini untuk si dotnya tadi, ini ada sterilizer, jadi bisa menghangatkan 2 botol dot gitu, twin bottle warmer. Bisa juga untuk menghangatkan si ASI, bisa untuk menghangatkan susu, menghangatkan nasi beku, sterilisasi, dan juga merebus telur. Jadi aku belinya yang kecil. Tadinya aku mau beli yang gede, yang kayak gini modelnya, dari Baby Safe juga, cuma nggak jadi. Karena aku niatnya mau breastfeeding aja kan. Jadi aku nggak butuh banyak-banyak botol seharusnya, kalau misalnya memang bisa. Jadi aku belinya yang kecil aja daripada beli yang gede kayak gitu. Dan juga aku butuh yang namanya drying rack, karena ini nggak termasuk pengering. Nah, sedangkan kalau yang gede ini udah termasuk pengering nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau lebih simpel beli yang itu, tapi aku belinya ini karena lebih murah. Untuk drying rack aku beli yang gede dan juga yang travel size. Untuk yang gede aku beli yang kayak gini modelnya. Aku males banget bukanya karena itu besar. Ada di luar, jadi ya udah mau aku kasih unjuk aja gambarnya, modelnya kayak gitu. Pokoknya harganya segitu. Aku belinya di Baby Wise offline store-nya. Terus untuk yang travel size aku beli dari Momabe. Modelnya kayak gini ya tempatnya. Terus dibuka.
buka, jadi ada menyusui gitu. Kalau misalnya mau ngasih ASI bisa pakai feeder cup dulu. Jadi nanti kalau misalnya si anaknya udah pintar gitu menyusui secara langsungnya, baru diganti pakai dot. Ya, pembersih sponsnya untuk cuci botol, ini juga yang untuk cuci nipple botolnya, terus ini untuk kerak-kerak botolnya. Udah efisien dan mudah untuk pergi ke rumah orang tua, ke rumah mertua gitu, karena aku pasti akan sering ke rumah orang tuaku. Untuk keperluan mengasihi, aku juga masih ketinggalan nih baby feeder cup. Jadi untuk menghindari si bingung puting itu, jadi di awal-awal. Nah, jadi itu untuk mengasihi. Kita lanjut ke kategori selanjutnya. Kategori selanjutnya adalah staff untuk ibu, maksudnya perlengkapan untuk si ibu. Nggak semuanya ada di sini, cuma akan aku unjukin yang ada di sini. Yang pasti pembalut bersalin aku beli dari Dako dan juga dari Softex. Yang Softex Maternity yang kayak gini modelnya aku beli yang 20, cuma aku lupa naruh itu di mana. Kayaknya sih ada di luar, jadi ya udahlah biarin aja. Pokoknya aku beli yang ini ya. Aku yang Dako ini isinya 4 pieces, aku beli 5, jadi totalnya 20. Dan aku beli yang Softex Maternity itu yang isinya juga 20. Jadi aku sampai saat ini prepare punya 40 ya. Gitu. Katanya sehari bisa sampai 4 atau 3 gitu. Jadi aku prepare aja. Juga yang paling penting adalah bra menyusui. Bra menyusui aku belinya dari Big Ol Belly. Big Ol Belly yang modelnya kayak gini, pokoknya model beda-beda. Jadi semuanya dari Big Ol Belly. Jadi yang 3 itu satuan, yang 3-nya lagi itu adalah satu set gitu dia jualnya. Terus juga untuk kalian-kalian ibu hamil yang berat badannya pada bertambah seperti aku, sampai di akhir kehamilan aku ini aku udah total naik 18 kilo. Jadi aku juga beli bra menyusui ini dari awal, aku pakai dari awal hamil, karena selama hamil kan aku naik terus-terusan ya. Jadi aku beli bra menyusuinya yang satu size, ukurannya lebih besar, dan itu pun kesempitan karena aku naiknya kan parah banget nih. Jadi ternyata aku yang pas itu yang naiknya 2 size gitu, karena lingkar dada aku jadi makin besar. Saran aku better beli yang nggak ada kaitan belakangnya, kan lebih baik yang kayak gitu, karena itu bisa menghindari kalian kesempitan. Untungnya aku beli di Big Ol Belly ini aku dikasih kaitan tambahan gitu loh, jadi aku masih bisa pakai sih yang bra menyusui yang kesempitan itu. Yang tidak kalah penting untuk momi-momi yang sedang hamil dan juga persiapan melahirkan adalah daster. Karena sambil gede kayak gini udah agak capek ya pakai celana, jadi emang lebih enak pakai daster. Jadi nggak ada yang neken di perut gitu, karena semakin gede perutnya kalau ketekan sakit. Jadi udah paling enak pakai daster. Terusnya lagi adalah aku bukan orang yang suka banget pakai daster, nggak sama sekali. Aku nggak punya daster sama sekali dulu sebelum hamil. Terus pas hamil ini, kayak tadinya aku mau maksain pakai baju celana juga kan, tetap baju celana yang emang agak longgar. Terus ujung-ujungnya aku nggak kuat sendiri, aku akhirnya beli daster langsung banyak. Jadi pengeluaran aku juga banyak karena itu, karena keperluan ibunya ini juga banyak dan mahal-mahal, dan belinya langsung kali banyak gitu loh. Kayak aku bra langsung beli 6 gitu sekali beli. Terus ini daster aku juga beli totalnya semenjak hamil sampai sekarang aku beli 7 daster langsung. Jadi paling enggak ya walaupun yang itu aja, terus suami juga bosan kali ya ngeliat aku pakai daster yang itu aja. Cuma ya udahlah, yang penting nyaman gitu untuk aku. Celana dalam ini CD untuk ibu hamil itu juga ada 2 macam ya. Mau pakai CD yang lama terserah, kalau misalnya masih muat nggak akan muat karena perutnya lebih besar. Tapi kalau misalnya nyaman mau dikebawahin juga nggak masalah, enaknya kalian aja. Tapi aku beli CD hamil yang kayak gini modelnya, yang agak ke bawah gitu, bukan yang sampai ke atas. Ada juga yang sampai ke atas, cuma aku nggak beli. Aku belinya yang aku lebih nyaman pakai yang kayak gini. Aku beli itu tadinya cuma sedikit, cuma 6 apa kalau nggak salah 7 gitu ya. Tapi menurut aku kurang, karena makin gede hamilnya makin sering basah gitu loh celana dalamnya, entah keputihan entah apa, pokoknya harus sering ganti juga gitu. Hamil aku pakai stretch mark cream dari Mama's Choice. Ingat kalau misalnya bagian-bagian yang perlu dipakein stretch mark cream atau kayak bio oil juga nggak salah, itu dari perut
lingkar pinggang ke belakang sampai ke payudaranya juga, karena mereka semua bisa stretch mark. Ya, sarung atau jarik, kain jarik gitu, ini dibutuhkan untuk nanti melahirkan. Aku kayaknya nggak beli sih, aku pakai yang ada aja di rumah. Nanti aku juga akan nanya ke orang tua aku ada apa enggak, karena sampai sekarang aku juga belum nyiapin. Jadi lihat nanti aja, kalau misalnya nggak ada aku baru beli. Apron menyusui. Apron menyusui ini aku minta kado dari teman aku dan belum sampai, ditunggu. Kategori selanjutnya adalah perlengkapan untuk bepergian, jadi yang ready to go. Untuk yang pertama aku perlu stroller. Untuk stroller aku beli dari Baby Doss Rotex 360 yang kayak gini, pokoknya kayak gini atau di sini di mana aja deh pokoknya. Aku beli yang kayak gitu, aku belinya di offline store di Baby Wise. Jadi waktu itu aku ke Baby Wise itu 2 kali. Jadi yang pertama itu emang aku udah jatuh cinta sama si Baby Doss Rotex 360. Terus yang kedua aku juga nyoba-nyoba yang lain juga sih, yang pas pertama. Terus jatuh cintanya pada akhirnya sampai si Rotex. Terus karena waktu itu aku belanjanya awal bulan dan rame, aku nggak sempet nyobain banyak stroller. Jadi aku datang lagi 2 minggu setelahnya, jadi itu pas pertengahan bulan, agak ke akhir bulan, jadi agak lebih sepi tuh, jadi nggak terlalu rame di bagian stroller. Aku bisa nyobain banyak macamnya, dan ujung-ujungnya si suami aku tetap jatuh cintanya sama si Rotex 360, jadi kita tetap beli Rotex 360. Terus beli stroller, beli juga alasnya. Aku beli alas untuk stroller, nggak beli sih, aku minta ke teman aku, dan karena minta jadi belum datang, jadi tunggu aja. Aku mintanya kayak gini, yang murah-murah aja, nggak terlalu mahal. Terus juga dudukan dari strollernya juga udah empuk kok sebenarnya, nggak harus dialasin, cuma aku dialasin aja lah ya. Untuk newborn kayaknya agak terlalu keras soalnya, cuma kalau udah agak lebih gede nggak perlu alas stroller juga nggak apa-apa kok. Ada gendongan bayi, ini aku juga minta juga ke teman aku, jadi belum ada, jadi kita skip saja. Aku punya ini adalah sanitizer. Ini sanitizer bisa untuk kapan aja, dari pegangan stroller, untuk tangan, untuk peralatan bayi gitu-gitu. Ini bisa dipakai untuk kapan aja. Dari Momami aku belinya. Aku juga punya yang kecilnya, yang versi pocket dari Momami. Ini namanya On The Go Blanket. Kayak gini modelnya. Ada kupluknya, ada capitannya, bisa buat dicapit di stroller. Aku beli yang mereknya Maison Elmesa, warnanya ungu karena aku suka ungu. Bahannya modelnya kayak gini deh, pokoknya kayak jaket tipis gitu loh, jaket yang tipis gitu modelnya. Cuma ya udah, nggak apa-apa sih, nggak terlalu tebel. Ini bisa buat macem-macem, bisa buat nursing cover juga sebenarnya, nggak harus beli gini, jadi bisa deh nyusuin. Aku juga punya diaper bag dari papa mama. Ini aku dikadoin dari teman aku, terima kasih ibu Andin. Ada pouchnya, ini pouchnya yang ada ininya apa, aluminiumnya gitu, aluminium foilnya gitu. Bagus gitu loh, kayak kuat gitu bahannya. Terus juga ada lighting di belakang, jadi bisa diambil dari bawah, dari bagian belakang gitu, jadi nggak harus mudek-mudek di bagian atas doang. Terus juga sletingnya banyak, dari ini dari bawah juga bisa dibuka, dari sini, dari atas. Terus juga sampingnya ada tempat botol, ini tempat tisu, karena bagian sininya bisa langsung diambil tisu gitu. Terus ini baru tempat botol. Bagus, anti nyamuk. Jadi ini stikernya ini untuk bisa mengusir nyamuk gitu, jadi bisa ditempel di stroller gitu. Aku sih niat beli ini untuk ditempel di stroller ya, jadi pas keluar dia nggak digigit nyamuk. Ya walaupun kita udah pakein kayak minyak telur anti nyamuk kan, kali aja kan. Untuk yang ready to go segitu aja dulu. Kita lanjut ke kategori selanjutnya. Lanjut ke persabun-sabunan. Persabun-sabunan yang aku maksud di sini adalah kayak deterjen gitu-gitu. Untuk deterjen aku pakai dari Sleek Baby. Ini kayak udah terkenal banget ya sih, banyak yang pakai. Aku beli yang gede langsung sekalian. Selain deterjen, aku juga punya sabun cuci piring, sabun untuk nyuci aksesoris. Ini udah aku pindahin ke tempat karena aku belinya yang isian refill gitu. Ini dari Sleek juga, yang kayak gini modelnya. Terus juga untuk softener, aku juga pakai botol yang ada di rumah aku aja. Aku ganti ininya, apa namanya,
pakai yang kayak gini, yang lebih berwarna, ada gambarnya dan ada warnanya. Ini menandakan ini punya si Debai gitu, karena kalau ada warnanya kan lebih berwarna, punya bayi. Softenernya aku pakai dari Cousin Baby yang kayak gini model. Cuci-cucian itu aja yang aku beli. Oh iya, aku juga nyediain keranjang baju kotor untuk si bayi, karena nanti cucian si orang tua dan juga cucian bayi niatnya akan aku pisahin. Aku belinya yang model kayak gini. Ini murah soalnya. Untuk yang orang tua aku juga beli yang kayak gini, cuma yang punya orang tua warna hitam dan punya bayi warna putih, dan ada gambar jemuran baju bayi yang kayak gini modelnya. Nanti aku kasih aja di layar karena aku males banget bawanya karena itu besar. Bener-bener kayak gambar ini persis ya, dan kualitasnya juga oke kok. Nah, untuk kategori selanjutnya ini aku bikin kategori namanya dan lain-lain. Dan lain-lain ini pokoknya ya kelengkapan-kelengkapannya aja sih. Yang pertama yang masuk di list aku adalah emas. Ini untuk berjemur, aku beli dari Sumimo. Terus ini yang gambarnya panda. Juga aku beli rak troli per skincarean gitu. Untuk review detailnya atau mau ngeliat secara langsung utuhnya, dia ada di TikTok aku, jadi main-main ke TikTok aku, oke? Terus aku juga beli box organizer skincare. Boxnya kayak gini, ini maksudnya box organizer skincare. Nih skincare semuanya udah aku masukin, jadi tinggal di taruh di rak troli. Yang ini aku belinya, ini yang ukuran sedang BTW, yang ukuran sedang baru muat di rak trolinya. Aku beli yang kecil dan juga yang gede kan waktu itu, cuma buat ngukur aja sih yang mana yang muat. Terus yang sedang akhirnya yang muat, yang kecil aku pakai untuk keperluan aku sehari-hari aja. Terus yang gede aku pakai untuk tempat popok, itu aku taruhnya di dalam lemari bayi. Aku juga itu balik lagi, aku juga beli lemari bayi, itu mereknya dari Rovega. Ini review lengkapnya udah ada di TikTok aku, jadi main-main ke TikTok aku yang ini ya, nanti linknya aku taruh di bawah. Aku juga beli tempat sampah. Tempat sampah ini maksudnya lebih ke tempat sampah yang tertutup, dan aku khususkan aku taruh kamar gitu. Jadi takutnya nanti butuh buang popok saat itu juga, atau butuh buang apapun itu yang di kamar. Jadi aku punya tempat sampah sendiri. Nah, aku belinya dari merek Deja Vu. Aku beli di official shopnya yang kayak gini. Aku beli Ziploc. Enggak ding, aku nggak beli Ziploc, aku punya sendiri Ziploc yang kayak gini. Aku beli dari berbagai macam ukuran. Waktu itu aku udah beli udah lama banget sih, karena emang aku pakai untuk traveling biasanya. Jadi aku udah prepare lama kayak gini. Ini yang gedenya. Terus ini versi yang udah aku masukin bayi. Ini untuk hospital bag niatnya. Ini yang satu set, ini yang day one. Ini baju bayi untuk perlengkapan bayi gini-gini loh, jadi lebih rapih gitu. Terus nanti tinggal dikasih tulisannya, ini baju bayi, ini apa, ini apa. Karena nanti kan pas di rumah sakit yang ngurusin gini-ginian, yang ngasih langsung ke bidan kan suami. Jadi biar suaminya nanti juga nggak repot gitu. Ini apa sih isinya, ini apa sih isinya gitu. Ada box organizer baju. Boxnya aku maksud adalah box-box yang kayak gini. Ini ada bagian kotak kecil, yang gedenya ini kayak gini. Terus boxnya aku kasih label biar kelihatan aja sih, biar rapi. Jadi kalau misalnya suami aku yang ngambil, dia tahu ini itu apaan sih isinya. Jadi itu satu set gitu, satu set isinya 6 deh kalau nggak salah. Terus aku beli box organizer juga yang versi untuk kaos kaki biasanya. Cuma ini yang ada sekat-sekatnya gitu loh. Jadi dia jualnya tuh biasanya box organizer untuk kaos kaki, tapi ini aku taruh ya buat kayak bener sih kaos kaki. Ini sarung tangan, ini tadinya ada sarung tangan, ada washcloth juga tadinya. Terus ada topi bayi, terus ini sepatu bayi gitu. Pokoknya yang perintilan-perintilan kecil aku taruh sini karena ini udah ada sekat-sekatnya, jadi lebih rapi. Terus juga aku beli tas caddy bag gitu. Caddy bagnya aku beli dari Channel & Co, bacanya Channel & Co or Channel & Co. Pokoknya itu yang bentuknya kayak gini. Aku masih ada pacifier. Ini termasuk dan lain-lain karena aku juga nggak tahu sih ini masuknya kemana. Aku beli pacifier dari Dr. Brown's yang Happy Patchy. Kata orang-orang sih ini lebih bagus karena ini yang terbaru gitu kan. Ada juga sebenarnya yang gepeng gitu, tapi aku belinya yang ini, yang kayak puting ibu gitu.
jadi menghindari mereka bingung puting gitu. Katanya pacifier ini ada fungsinya juga untuk belajar sensori tumbuh gigi gitu dari si bayi, jadi aku beli aja. Rak plastik ini untuk tempat sisir, karena sisir bayi itu lebih baik disimpan di tempat tertutup, jadinya aku beli inilah. Ini tuh apa coba, ini tuh tempat sikat gigi sebenarnya, tapi aku pakai untuk tempat sisir nantinya. Udah, sisa-sisanya aku belum beli. Ini lebih ke yang perlengkapan-perlengkapan sekunder, kayak buku bayi yang softbooks gitu, yang kayak gini modelnya. Itu kan bisa melatih sensori juga, bisa melatih penglihatannya dia juga karena warnanya kontras. Terus juga ada mainan-mainan untuk dia gitu, kayak yang bisa dipegang, yang ada bunyinya gitu-gitu loh. Pokoknya lebih ke entertainmentnya dia sih, entertainmentnya dia belum kebeli, jadi nanti aja pas belakangan. Oh iya, sebenarnya ada juga yang perlu nyiapin kendi untuk ngubur ari-ari gitu. Cuma aku enggak, karena katanya udah disiapin dari klinik atau rumah sakit yang akan aku datengin gitu. Jadi aku nggak nyiapin itu ya. Ini adalah spons dan juga spons botol dan juga untuk nipple botolnya ya. Ini aku beli dari Baby Safe. Ini untuk bersihin botol. Ini versi gedenya, tadi aku juga punya kan yang versi travelnya, itu bareng sama drying rack travel size dari Bobabe, tapi ini versi yang untuk di rumah gitu. Aku belinya yang spons karena suami aku yang milik, jadi ya udah. Tepar banget gue. Jadi itu semua adalah perlengkapan untuk menyambut si dede bayinya. Jadi itu perlengkapan yang aku siapin untuk bayi. Kalau misalnya kalian ada yang nggak setuju dengan perlengkapan ini atau ada yang lebih rekomen, bisa boleh banget tolong ditulis di kolom komentar supaya menambah ilmu-ilmu baru untuk si bunda-bunda yang lain dan juga untuk aku pastinya. Jadi jangan lupa main-main ke kolom komen aku. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. See you on my next video. Bye-bye.